Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muzammil. Kita hari ini akan belajar yaitu tentang struktur teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, beri tanda lonceng, dan di share. Pidato dapat mempengaruhi pendengar jika bersifat persuasif. Yang dikatakan persuasif yaitu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu hal dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Di sini ada struktur pidato persuasif. Yang pertama ada salam pembuka. Ini disampaikan pada awal pidato. Hendaknya salam pembuka ini mencakup semua aspek keyakinan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam pandangan kita, yang pertama sekali kita ada puji, kemudian penghormatan, ya, kemudian aspek-aspek yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendahuluan, menyampaikan hal yang mencakup isi pidato secara singkat, seperti memberikan gambaran apa saja yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Kemudian isi pidato, yaitu bagian tempat untuk menyampaikan tujuan dan maksud kepada para pendengar pidato. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Hal ini sebagai bagian untuk menyampaikan kesimpulan dari pidato yang telah diberikan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Jadi dari struktur pidato ini hanya 4 yang tidak boleh hilang ketika kita berpidato. Kemudian ada isi pidato persuasif. Pidato persuasif hendaknya dengan merujuk secara keseluruhan mengenai pidato persuasif yang disampaikan secara khusus. Maka sudah jelas bahwa isi dari pidato ini harus menarik serta memiliki manfaat yang besar untuk pendengarnya. Dengan demikian bertujuan supaya bisa membuat audiens atau bisa disampaikan juga semua yang menjadi unsur yang dinilai penting dalam pidato tersebut. Penjelasan struktur isi pidato persuasif. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi, maka dari itu teks ini umumnya dimulai dengan pendahuluan yang memberikan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Kita perhatikan pernyataan posisi, yaitu merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas atau suatu persoalan. Misal, apa posisi pelaku pidato terhadap suatu persoalan? Di sini kita dapat mempertanyakan siapa yang akan diyakinkan, kemudian apa yang akan diyakinkan, kemudian jenis argumen, kemudian apakah pernyataan sudah menyatakan posisi dengan jelas. Nah, inilah yang dikatakan dengan pernyataan posisi. Kemudian tahap argumen, yaitu dibuat harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar dan data atau informasi statistik yang kuat. Yang dikatakan dengan argumen, kita harus memberikan informasi yang jelas. Yang selanjutnya, penguatan pernyataan. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara, nada tinggi rendah, atau mimik, bahasa tubuh, atau gestur yang sesuai dengan argumen yang kita sampaikan. Kemudian argumen dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Kemudian ada tabel, gambar, diagram atau foto bukti dari data sumber. Ini yang dikatakan untuk penguat pernyataan posisi. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Jadi dari teks eksposisi maka ciri kebahasaan juga berdasarkan ciri kebahasaan teks eksposisi. Di sini akan kita jabarkan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif.
Yang pertama, nominalisasi, yaitu proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah akan memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Kalimat A dan B saling berhubungan dengan atau melalui kata memberlakukan atau pemberlakuan. Inilah yang dikatakan dengan pembendaan. Kemudian bentuk pasif, yaitu di dalam teks eksposisi umumnya ditulis tidak menggunakan bentuk orang pertama atau disebut dengan aku, namun menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau yang berwenang dalam suatu tatanan masyarakat. Kata ganti ini yaitu bisa jadi dia, mereka, bangsa, warga negara, dan sebagainya. Kemudian kosakata. Kosakata ini digunakan adalah istilah teknis. Kemudian sinonim sering digunakan untuk menghindari pengulangan yang membuat kalimat terlalu kaku. Kemudian rantaian kata, berarti banyak menggunakan pasangan kata. Kemudian kata benda abstrak, seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis. Kemudian ada kata tugas sebagai konjungsi seperti sebagai tambahan, karena sebab sebagian hasil dari di pihak lain. Kata tugas sebagai pencipta, atau disebut dengan kohesi atau keterpaduan bentuk seperti sebab, oleh karena itu, maka, dan sebagainya. Kemudian langkah menulis teks pidato persuasif, yang pertama sekali kita harus mempelajari yaitu topik. Kira-kira apa topik yang ingin kita sampaikan? Harus betul-betul kita mempelajari tentang topik. Atau kita harus meluangkan waktu untuk membaca buku mengenai topik yang akan kita sampaikan. Kemudian pahami tujuan. Apa tujuan kita untuk menyampaikan pidato tersebut? Kemudian pahami audiens. Kira-kira kita di mana yang akan berpidato. Kalau di depan anak-anak mungkin kita sangat mudah, tetapi jika kita di depan orang yang lebih ya daripada kita, itu harus diperhatikan. Oke, sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, kemudian beri tanda lonceng, di share. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.